Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhibudi Nur Ilma dengan NIM 060407200088 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3C. Di sini saya akan memberikan materi tentang hakikat, tugas, dan fungsi pendidikan Islam. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama al-ta'lim, yang kedua al-tarbiyah, dan yang ketiga al-ta'dib. Yang pertama al-ta'lim. Ta'lim berasal dari akar kata alama, yu'alimu, dan ta'lim. Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan al-ta'lim ialah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Sementara Muhammad Rashid Ridho mengartikan al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kata al-ta'lim dalam Al-Quran menunjukkan sebuah proses pengajaran. Ilmu-ilmu baik yang disampaikan melalui proses al-ta'lim tersebut dilakukan oleh Allah, malaikat, dan para nabi. Sedangkan ilmu pengetahuan yang berbahaya diajarkan oleh setan. Taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif semata-mata atau proses dari tidak tahu menjadi tahu. Kata yu'alimu artinya mengajar, yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan. Sedangkan mu'alim ialah pengajar, berarti orang yang melakukan pengajaran. Istilah al-ta'lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib, seperti yang dikemukakan oleh Rashid Ridho. Makna al-ta'lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan lahiriah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan, dan pedoman untuk berperilaku. Yang kedua, al-tarbiyah. Secara etimologi berasal dari 3 asal kata. Yang pertama, robah yarbu, berarti bertambah dan tumbuh. Yang kedua, robiyah yarbi, berarti tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, robah yurabbi, yang berarti memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Maka tarbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar dapat lebih baik dalam kehidupannya. Dengan demikian, pada kata al-tarbiyah tersebut mengandung cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuh dan mengembangkan potensi, dan proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya. Karena demikian luasnya pengertian al-tarbiyah ini, maka ada sebagian pakar pendidikan seperti Naqwib al-Atas yang tidak sependapat dengan pakar pendidikan lainnya yang menggunakan kata al-tarbiyah dengan arti pendidikan. Menurutnya, kata al-tarbiyah terlalu luas arti dan jangkauannya. Kata tersebut tidak hanya menjangkau manusia, melainkan juga menjaga alam jagat raya sebagaimana tersebut. Benda-benda alam selain manusia, menurutnya tidak dapat dididik,
karena benda-benda alam selain manusia itu tidak memiliki persyaratan potensional seperti akal, panca indera, hati nurani, insting, dan fitrah yang memungkinkan untuk dididik. Yang memiliki potensi-potensi akal, panca indera, hati nurani, insting, dan fitrah itu hanya manusia. Untuk itu, Naqib al-Attas lebih memilih kata al-ta'dib untuk arti pendidikan. Yang ketiga, al-ta'dib berasal dari kata adabah yu'adibu ta'diban, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun, tata krama, beradab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Secara terminologi, ta'dib merupakan usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa, sehingga mendorong dan memotivasi setiap individu untuk berperilaku dan berperadaban yang baik sesuai yang diharapkan. Menurut Naqib al-Attas, pengertian ta'dib meliputi yang pertama, suatu tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran. Yang kedua, pencarian kualitas dan sifat-sifat jiwa dan pikiran yang baik. Yang ketiga, perilaku yang benar dan sesuai yang berlawanan dengan perilaku salah dan buruk. Yang keempat, ilmu yang dapat menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam mengambil keputusan dan sesuatu yang tidak terpuji. Yang kelima, pengenalan dan pengakuan kedudukan secara benar dan tepat. Yang keenam, metode mengetahui yang mengaktualisasikan kedudukan sesuatu secara benar dan tepat. Yang ketujuh, realisasi keadilan sebagaimana direfleksikan oleh hikmah. Nah, konsep ta'dib dalam pendidikan menjadi sangat penting, mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam. Bukan dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi karena mereka telah kehilangan adab. Konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu melihat segala persoalan dengan teropong world view Islam. Sehingga apapun profesi dan keahliannya, syariah dan world view Islam tetap masuk dalam dirinya sebagai parameter utama. Individu-individu yang demikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam yang bermartabat. Untuk mencapai tujuan utama konsep pendidikan ini, ilmu-ilmu tidak hanya perlu diintegrasikan, tetapi juga ilmu yang berparadigma sekuler harus diislamkan basis filosofinya. Istilah al-ta'lim, al-tarbiyah, dan al-ta'dib terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya, yaitu dalam al-ta'lim lebih menekankan penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada anak. Taklim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. Sedangkan pada al-tarbiyah lebih fokus pada bimbingan anak supaya punya potensi dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna, yaitu pengembangan ilmu dalam diri manusia dan pemumpukan akhlak, yakni pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik pribadi. Adapun al-ta'dib lebih menekankan pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas pendidikan Islam. Tugas yang diberikan pada lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis, progresif, dan inovatif dengan mengikuti kebutuhan peserta didik. Dalam arti luas, tugas pendidikan Islam ini sebagai realisasi dari pengertian tarbiyah at-tabligh atau penyampaian transformasi kebudayaan. Selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai budaya Islami agar dapat diwarisi pada generasi berikutnya. Sedangkan tugas pokok pendidikan Islam adalah membantu pembinaan anak didik pada akhlak yang baik dalam pembinaan kompetensi unggul, keislaman, dan keihsanan. Sedangkan secara umum, tugas pendidikan Islam adalah untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupan sampai titik kemampuan optimal. Tugas pendidikan Islam dibagi menjadi dua pendapat, yakni menurut Ibnu Taimiyah dan menurut Arifin. Berikut penjelasan atas masing-masing pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah, tugas pendidikan Islam pada hakikatnya tertumpu pada dua aspek. Yang pertama pendidikan tauhid dan yang kedua pendidikan pengembangan tabiat peserta didik.
Pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap dua kalimat syahadat, pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid atau ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan menjalankan Islam, serta menghindarkan dari segala macam kemusyrikan. Sedangkan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik adalah mengembangkan tabiat agar mampu memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah dan menyediakan bekal untuk beribadah. Adapun tugas pendidikan menurut Arifin adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan, perkembangan manusia dari tahap ke tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Bimbingan dan pengarahan tersebut menyangkut potensi, predisposisi, serta bahkan manusia yang kemungkinan berkembang menuju ke arah kematangan yang optimal. Tugas pendidikan Islam senantiasa bersambung dan tanpa batas. Hal ini dikarenakan hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir, sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pendidikan terus-menerus dikenal dengan istilah min al-mahdi ila al-lahad, artinya dari buayan sampai liang lahat, atau dengan istilah lain, lifelong education, yang artinya pendidikan sepanjang hayat di kandung badan. Untuk mencapai tugas pendidikan, Allah memberikan bagi manusia akal. Dengan potensi akal ini diharapkan manusia dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Keadilan Allah mengenai akal tidak pernah ditujukan kepada satu kaum saja, akan tetapi diberikan kepada seluruh umat manusia. Yang membedakannya hanya pada kemampuan mengolah serta memanfaatkannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas pendidikan Islam adalah memberikan penyadaran kepada peserta didik kewajiban dirinya sebagai seorang manusia dan hamba dengan cara menyiapkan mereka dengan ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir mengenai fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam secara makro sudah jelas, yaitu memelihara serta mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Sedangkan secara makro, fungsi pendidikan Islam dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam peradaban manusia yang semakin berkembang maju, dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Dengan demikian, fungsi pendidikan ditinjau dari segi antropologi, budaya, dan sosiologi ialah menumbuhkan wawasan yang tepat dan menanamkan nilai yang baik sehingga diharapkan tumbuh kembang potensi kreativitas peserta didik menuju manusia yang baik menurut pandangan manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Halim, fungsi pendidikan dilihat secara operasional adalah yang pertama, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih peserta didik yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi yang demikian dinamis. Sedangkan Mukhtar Bukhari merumuskan fungsi pendidikan Islam yaitu yang pertama, turut mempersiapkan bangsa untuk memungkinkan pelaksanaan usaha ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan aspirasi nasional. Yang kedua, mempersiapkan bangsa untuk mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang dilahirkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari beberapa tinjauan para ahli pendidikan tersebut, maka fungsi pendidikan Islam memang tidak boleh melanggar aturan yang ada di muka bumi dan apa yang telah digariskan oleh Allah, serta tidak begitu saja melupakan hakikat utama penciptaan manusia. Menurut pandangan pendidikan Islam, fungsi pendidikan itu bukanlah sekedar mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan otak peserta didik, tetapi juga menyelamatkan fitrahnya.
Oleh karena itu, fungsi pendidikan dan pengajaran Islam dalam hubungan dengan faktor anak didik adalah untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan fitrah ini agar tetap menjadi al-fitratus salimah dan terhindar dari al-fitratu ghairus salimah. Artinya, agar anak tetap memiliki akidah keimanan yang tetap dibawanya sejak lahir itu, terus-menerus mengokohnya sehingga mati dalam keadaan fitrah yang semakin mantap, tidak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun agama-agama dan paham-paham yang selain Islam. Sangat penting sekali ya fungsi pendidikan Islam ini, serta pengajarannya dalam menyelamatkan dan mengembangkan fitrah ini. Di sisi lain, pendidikan dan pengajaran juga berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak agar bisa menjadi manusia bermanfaat bagi dirinya maupun bagi pergaulan hidup di sekelilingnya, sesuai dengan kedudukan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.